Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum memulai kaji, mari sama-sama kita memohon kepada Allah semoga yang hadir pada subuh kali ini Allah mudahkan segala urusannya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan keluarganya, Allah kabulkan segala hajatnya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam pagi ini kita sudah sampai kepada materi tentang keadaan orang meninggal ternyata sama seperti keadaan orang yang masih hidup. Apa maksudnya? Orang yang masih hidup, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang sedang senang, ada orang yang sedang sedih, ada orang yang sedang ditunggu, dan ada orang yang sedang menunggu. Ada orang yang tengah-tengah, kadang senang, kadang sedih, kadang nunggu, kadang ditunggu. Ternyata orang meninggal, Pak, kondisinya sama. Apa maksudnya? Yang pertama, orang meninggal itu golongan di antara mereka yang paling rendah, namanya golongan minal fuqara'i wal masakini. Ternyata orang meninggal ada yang fakir dan juga ada yang miskin, Pak. Kalau orang hidup fakir miskin, contohnya bagaimana, Pak? Enggak punya harta, buat makan susah. Rumahnya RSSSSSSS. Apa tuh, Bu? Rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjoran saja susah. RSSSS. Orang meninggal ternyata ada juga yang fakir dan juga miskin. Siapa mereka? Orang meninggal yang gak pernah didoakan oleh anak cucu mantu keturunannya, yang gak pernah didatangi kuburnya untuk diziarah. Bapak kalau ziarah ke makam pasti pernah melihat ada makam yang ilalangnya tinggi, gak pernah dirawat. Kalau kita meninggal, Pak, masuk ke golongan model begini, sedih, Pak. Na'udzubillah, sedih. Orang fakir miskin setelah meninggal, dia nyari pahalanya mulung. Tahu mulung? Nutur. Mulung pahala dari doa khatib Jumat. Coba dibayangkan kalau kita di posisi ini seperti apa nanti. Na'udzubillah. Anak doain enggak, mantu doain enggak, cucu doain enggak, doa aja enggak, apalagi ziarah. Orang meninggal itu seperti santri, Bapak Ibu. Santri sebulan aja enggak dikunjungin orang tuanya, nangis, Pak. Sebulan enggak dikasih bekal orang tuanya, berontak, Pak. Sedih, Pak. Orang meninggal enggak dikunjungi sebulan, sama. Jangan sampai kita punya orang tua yang sudah meninggal masuk ke dalam golongan fakir dan juga miskin. Ustadz, makam ayah saya jauh di kampung, dia pulang.
dia datang. Jangan pas meninggal warisan, bagi-bagi warisan sehari 5 kali nanyanya. Ada di wilayah saya Pak, baru meninggal bapaknya, emaknya datang ke rumah saya ngomong begini, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Kenapa anak saya bisa sehari 5 kali Ustadz nanya kapan harta warisan dibagi? Emaknya masih hidup. Coba dibalik gitu, 5 hari sekali bukan nanya warisan, tapi mendoakan. Ustadz jauh banget Ustadz, kampung capek saya pulangnya, innalillah. Buat orang tua kok bisa ngomong capek. Jangan heran nanti kita ke orang tua saja begitu, ntar anak kita sama Pak. Untuk doain enggak, apalagi ziarah. Orang yang fakir dan miskin juga, mereka yang anaknya terkena doktrin bahwa mendoakan orang tua pahalanya enggak sampai. Saya mau tanya, doain orang tua pahalanya sampai enggak? Sedekah atas nama orang tua pahalanya sampai enggak? Sampai Pak. Lah kan enggak balik lagi tuh doa. Ya. Kita ngirim barang, nggak nyampe barangnya, balik lagi nggak? Balik Pak. Doa kita kirim, balik lagi nggak? Nggak Pak, sampai. Sedekah juga sampai. Dalilnya jelas, dalil hadis Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, inna ummi matat atasaddaqa bihi anha. Qala na'am. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Kalau saya sedekah atas namanya boleh enggak? Nabi jawab iya. Naam. Naam artinya apa naam? Iya. Artinya sedekah atas nama orang tua boleh. Di Arab, tahlilan di Indonesia namanya sodakohan. Arab sama Indonesia cuma beda nama Pak. Di Indonesia namanya apa? Tahlilan. Di Arab sodakohan. Karena hadis yang ditemukan tentang 172540 100 setahun, itu hadis judulnya sodakoh. Di Indonesia, karena di dalam mendoakan dan sedekah orang meninggal ada bacaan la ilaha illallah, maka dinamain tahlilan. Kalau nggak ada la ilaha illallah juga namanya sodakohan. As-sadaqatu ba'da dafni thawabuha yasilu ila thalathati ayamin. Kita sedekah kepada orang yang meninggal malam pertama setelah dimakamin, sedekah kita atas nama dia, pahala buat dia sampai 3 hari ke depan. Wa ba'da thalathati ayamin yasilu ila sab'ati ayam. Sedekah hari ketiga pahalanya sampai 7 hari ke depan. Wa ba'da sab'ati ayyamin yasilu ila 25 yauman. Hari ketujuh pahalanya buat mayit sampai ke 25 hari ke depan. Cuman di Indonesia jarang ya, ada 25 harian. Wa ba'da 25 yauman yasilu ila 40. 25 harian pahalanya sampai ke 40 hari ke depan. Wa ba'da 40 yasilu ila 100. 40 harian pahalanya sampai 100. Wa ba'da 100 yasilu ila sanah. 100 harian pahalanya sampai setahun ke depan. Wa ba'da sanatin yasilu ila alfi amin. Setahun sekali apa namanya Pak? Haul. Pahalanya sampai 1000 tahun ke depan. Jadi ini bukan adat istiadat orang Hindu. Kok bisa ada yang bilang tahlilan adat istiadat orang Hindu? Kok bisa bilang tahlilan adat istiadat orang Syiah? Anak-anak yang orang tuanya meninggal kena doktrin tahlilan dilarang karena mengikuti adat Hindu, orang tuanya dikubur termasuk golongan minal fuqara wal masakin, fakir dan juga
miskin. Al-haramu bayyin wal halalu bayyin wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Kalau perkara halal dan haram bentuknya sudah jelas. Sejak kapan tahlilan itu haramnya jelas? Tidak ada, Bang. Jangan sampai kena doktrin karena itu ya. Kalau mau mengharamkan sesuatu harus pakai satu ilmu, namanya ilmu usul fikih. Saya kasih contoh. Mari kita bedah. Yuk kita bedah nih. Cara main usul fikih. Kita ambil contoh tahlilan saja dulu ya, biar ngerti nih cara membedah hukum. Pertanyaannya, sesuatu yang haram itu diharamkan karena namanya atau karena isinya? Karena isinya. Ada nggak nama sesuatu jadi haram gara-gara nama? Si Anu namanya Michael, langsung kita bilang nama itu haram atau dicek sifatnya yang bisa bikin dia jadi haram? Sifatnya, Pak. Orang tidak bisa kita nilai namanya, tapi nilai dari kelakuannya, isi. Maka kalau tahlil yang dibongkar namanya apa isi? Isi. Oke. Ketika ngadain tahlilan, acara tahlilan pertama ngapain, Pak? MC dulu. Namanya ngebongkar usul fikih harus semua dibongkar semua dah. MC, apa hukum MC dalam Islam? Rumusnya sederhana. Jika di Quran dan Sunnah tidak ada dalil pengharusan dan pengharaman, maka hal itu hukumnya mubah. Ada nggak di Quran MC wajib? Nggak ada. Ada nggak di Quran MC haram? Nggak ada. Maka MC hukum mutlaknya adalah mubah. Oke, satu. Berarti MC hukumnya apa tadi? Mubah. Habis MC ngapain? Baca Quran, qori. Kalau ada, kalau nggak ada sambutan. Oke lah, qori kita singkirin dulu. Sambutan, apa hukum sambutan? Mubah juga, betul Ibu. Karena ada nggak ada sambutannya kagak ngapa-ngapa. Kalau nggak ada sambutan dosa, berarti hukum sambutan wajib. Ada nggak ada ya sudah. Berarti hukum acara tahlilan yang kedua sambutan hukumnya apa? Mubah. Yang ketiga, habis sambutan ngapain? Baca ya Yasin. Yasin bagian dari Quran apa bagian dari Injil? Quran. Apa hukum baca Quran? Asal hukum baca Quran adalah wajib. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah bentuk kalimatnya perintah apa pernyataan? Kalau ada bahasa Indonesia belakangnya adalah perintah apa pernyataan? Perintah. Tidurlah, perintah. Makanlah, perintah. Jalanlah, perintah. Bacalah, perintah. Dalam ilmu usul fikih, kaidah kalimat perintah bunyinya al-aslu fil amri lil wujubi. Asal hukum yang bentuknya perintah, asal hukumnya adalah wajib. Maka baca Quran hukum asalnya wajib. Yasin bagian dari Al-Quran. Maka hukum ketiga tahlilan baca Yasin apa? Wajib. Gini cara bongkar.
Habis baca Yasin ngapain, Pak? Tahlil. Di tahlil ada Al-Fatihah, ada Al-Falaq, ada An-Nas, ada Kulhu. Kemudian ada Al-Baqarah awal, kemudian ada ayat kursi, kemudian ada akhir Al-Baqarah. Quran lagi apa bukan? Apa tadi hukum asal baca Quran? Jelas. Habis bacaan ayat-ayat Quran, baca apa lagi? Solawat. Apa hukum baca solawat, Pak? Wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu ini dalam bahasa Arab artinya solawatlah. Kalau lah tadi bentuknya apa? Perintah. Rumusnya apa? Al aslu fil amri lil wujub. Asal hukum yang bentuknya perintah adalah wajib. Maka asal hukum baca solawat wajib, berarti runtutan keempat. Habis baca ayat baca solawat, hukum baca solawatnya wajib. Habis baca solawat ngapain, Pak? Istighfar. Inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Nabi mencontohkan baca istighfar. Bahkan Nabi sehari baca istighfar 100 kali. Karena itu dicontohkan oleh Nabi, maka sesuatu yang dicontohkan Nabi namanya sunnah. Nabi tidak memerintahkan secara wajib. Dalam fikih hukum itu jadi sunnah. Maka baca istighfar dalam tahlil sunnah apa wajib? Sunnah. Habis istighfar ngapain? Tahlil. Afdhaluz dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Kalau modelnya bukan perintah, dan Nabi mencontohkan itu, hukum fikihnya jatuhnya sunnah. La ilaha illallah jadi sunnah. Habis la ilaha illallah, habis baca tahlil ngapain, Pak? Ceramah. Apa hukum ceramah? Balighu anni walau ayah. Balighu, sampaikanlah. Perintah bukan? Maka hukum asal perintah tadi apa? Wajib. Hukum asal dakwah dan ceramah adalah wajib. Habis ceramah ngapain? Doa. Hukum doa apa, Pak? Hukum asal doa wajib. Di Quran wa qala rabbukum ud'uni. Ud'uni itu artinya mintalah atau berdoalah. Perintah bukan? Perintah. Maka hukum asal doa adalah wajib. Habis doa ngapain? Makan. Berkat. Apa hukum makan? Hukum asal makan wajib, Pak. Kul di Quran Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu. Kulu artinya makanlah, washrobu dan minumlah. Hukum asal makan dan minum apa? Wajib. Habis makan dan minum ngapain? Pulang. Apa hukum pulang? Mubah. Orang mau pulang mau enggak, boleh enggak? Mau nginep di tempat orang tahlilan kalau diizinin boleh enggak? Boleh. Dah jelas ya. MC hukumnya apa tadi? Sambutan hukumnya apa tadi? Yasin hukumnya apa tadi? Sholawat hukumnya apa tadi? Istighfar hukumnya apa tadi? Sunnah. Sholawat hukumnya apa tadi? Wajib. Ceramah hukumnya apa tadi? Wajib. Doa hukumnya apa tadi? Makan hukumnya apa tadi? Pertanyaannya, di mana letak keharaman tahlil? Ya. Ketika membahas perkara merepotkan, ada kaidah fa in tazahumu adadul mafasidi yuqaddamul adna minal mafasidi. Orang yang ngadain tahlilan
Jika dia terpaksa dan merasa direpotkan, tidak perlu mengadakan itu. Maka hilang hukum merasa direpotkan. Karena hukum tahlilan tadi dijabarkan, nggak ada kewajiban secara menyeluruh. Ustadz, dia kalau nggak ada tahlilan diomongin sama tetangga, kan ada tuh alasan begitu ya. Ambil kaidah fa'in tazahumu adadul mafasidi yuqaddamul adna minal mafasid. Hitung aja sendiri. Kalau buruknya banyak ampe ngutang, ya nggak usah ngadain. Diomongin tetangga, ya sudah biarin. Jangankan tahlilan, pakai celana aja diomongin tetangga kadang. Ya, kalau berhutang jangan, karena mudaratnya banyak. Kalau mampu dan pengen ya silakan. Karena hukum menyeluruhnya bukan wajib. Jelas ya? Kalau mau mengatakan sesuatu haram secara keseluruhan, maka cara bongkarnya kayak tadi. Umpama ada orang bilang, Ustaz, tahlil nggak ada zaman Nabi, hukumnya haram. Sebentar. Dalam halal dan haram tidak cukup dengan kaidah Nabi nggak pernah ngerjain, nggak cukup Pak. Harus ada satu ilmu namanya usul fikih. Kalau perkara Nabi nggak ngerjain, ada ilmu lagi namanya usul fikih juga, kaidahnya namanya at-tarku. Silakan cari di YouTube, nggak ada yang bahas ini Pak. Karena ngaji ini pusing kepala. Umur saya aja habis 3 tahun Pak, cuman ngengkaji at-tarku. Judul buku yang saya kaji Husnut Tafahum wa Darki Limas'alati Tarki, karangan Imam Siddiq Al-Ghumari. Bukunya tipis tapi umur habis buat kaji itu. Kesimpulan sederhananya dari habis umur saya, mustahil saya mampu mengharamkan sesuatu sebelum dibongkar pasang semua perkara. Contoh sederhana, saya adalah mekanik motor. Ada orang datang ke saya bilang, Bang, motor saya kok agak nggak enak digas, ngedredet, ini segala macam. Dijelasin masalahnya. Boleh nggak saya langsung bilang, Mas, tromolnya jelek? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Bisa jadi bukan tromol yang jelek. Bongkar dulu tuh motor baru ketahuan masalahnya. Bongkar dulu perkaranya akan ketahuan hukumnya. Jelas ya? Ini cara penentuan hukum dalam ilmu fikih dan usul fikih. Tidak sembarang bisa bilang halal dan haram. Kasihan orang tua yang fakir dan miskin meninggal tadi gara-gara dengar kalau bikin begituan haram. Dan Bapak Ibu, yang boleh mengharamkan sesuatu adalah mujtahid mutlaq mustaqil. Kalau sekalipun dia ustadz, dia belajar ke Arab, dia hafal Quran, hafal beberapa hadis, tapi belum sampai derajatnya kepada mujtahid mutlak mustaqil, maka dia dilarang untuk mengatakan sesuatu halal dan haram. Kalau derajatnya belum sampai di situ. Maaf, ribu-ribu maaf. Di Indonesia belum ada yang sampai derajat mujtahid mutlak mustaqil, tapi nyalinya gede untuk mengatakan ini haram, ini halal. Siapa mujtahid mutlak mustaqil pertama? Harus pakar ilmu nahwu, ilmu gramatikal bahasa Arab. Yang kedua harus paham ilmu sorof, perubahan kata dalam bahasa Arab. Harus paham ilmu majaz, ilmu kalimat-kalimat kiasan. Harus paham ilmu usul fikih yang tadi. Harus paham ilmu fikih. Harus paham ilmu hadis. Harus paham ilmu tafsir.
harus paham ilmu akidah, harus paham ilmu makulat, dan 12 keilmuan total dia harus jadi pakar baru bisa bilang halal dan haram. Contoh umpama saya cuman bisa pakar satu ilmu, boleh nggak halal haram sesuatu? Kagak boleh. Sekalipun udah pakar nih, cuman satu ilmu Islam ada 12. Dah. Jangan sampai kita punya keluarga orang tua yang sudah meninggal di makam jadi fuqara wal masakin. Yang kedua, ada orang meninggal masuk ke golongan minal muntazirin. Orang meninggal yang kerjaan beliau nunggu-nunggu. Kenapa nunggu? Karena beliau tahu anaknya ngerti cara doain orang tua. Anaknya ngerti bagaimana ziarah ke makam orang tua, tapi ditunggu setahun kagak datang. 2 tahun kagak datang. Kasihan orang tua yang masuk ke golongan minal muntazirin. Ustaz, saya doain kok, bagus. Ya tapi datang juga ziarah. Yang ketiga, minal mutawassitin. Minal mutawassitin orang meninggal yang tengah-tengah. Apa anaknya doain cuman sebulan sekali? Masih bagus nggak itu? Masih. Cuman ya Allah pelit amat. Doain orang tua cuman sebulan sekali. Ustaz, doain perlu nggak ngadain acara? Nggak usah kalau nggak punya duit mah. Doa aja di rumah. 6 bulan sekali doain baru. 7 bulan sekali ziarah baru. Ini orang tua masuk golongan minal mutawassitin, tengah-tengah. Yang paling mantep orang yang meninggal masuk golongan minas su'adai wal farihin. Orang meninggal yang bahagia, bahasa orang Betawi disono ongkang-ongkang kaki. Anaknya sehari semalam doain orang tua 5 kali kayak sholat. Anaknya tiap subuh sedekah 10.000 ngomong gini, ya Allah ini 10.000 kirim pahalanya buat ayah saya. Anaknya tiap khatam 1 kali doa, ya Allah khatam ini untuk ayah saya. Khatam kedua, khatam ini untuk ibu saya. Anaknya puasa sunnah, ya Allah jika di puasa ini ada pahala, kirim pahalanya buat ayah saya, buat ibu saya. Apapun ketaatan yang beliau lakukan, ngirim pahalanya buat orang tua yang sudah meninggal. Orang tua model begini minas su'adai wal farihin. Orang tua yang dikubur ongkang-ongkang kaki. Teman-temannya yang di kuburan yang lain lagi pada mulung doa dari khotib Jumat. Beliau mah dikirimin tiap saat. Ya Allah, enak luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya jangan sampai kita yang masih hidup lupa untuk ziarah ke orang tua dan mendoakan mereka. Yang kurang ajar mohon maaf, ribuan maaf. Saya pernah ketemu sama pemuda, ketemu sama dia di jalan. Mau kemana bang? Saya bilang mau ke ini Ustaz. Sama siapa? Sama teman-teman. Jauh banget perjalanan. Iya Ustaz, mau ziarah ke makam keramat. Pertanyaan saya sederhana, kuburan orang tua ente di mana? Tuh di wakaf situ deketan. Udah datang belum? Belum. Mau ziarah dulu ke makam keramat. Maaf, maaf. Begini kurang ajar nih Pak. Jauh-jauh cari makam keramat, dia lupa emaknya dia itu keramat. Yang meninggal aja begitu, apalagi yang hidup. Sama maaf, sama kurang ajarnya. Jauh-jauh cari kiai, makam keramat, makam sakti segala macam, dia lupa ziarahin orang tuanya.
Yang hidup jauh-jauh cari kiai sakti, habib sakti, ulama sakti, buat cium tangan. Yang ngapain cium tangan ke sono jauh-jauh cari berkah Ustaz? Emak bapak ente udah dicium belum tangannya? Lah belum. Untuk cium tangan orang tua aja enggak, ngapain jauh-jauh cari kiai sampai ke Jawa buat cium tangan. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Intinya kondisi orang meninggal ada 4. Yang pertama minal fuqara wal masakin, yang kagak dapat doa dari siapa-siapa. Yang kedua minal muntazirin, yang nungguin doa dari sanak famili dan keluarganya. Yang ketiga minal mutawassitin, dapat doa tapi jarang-jarang. Yang keempat minas su'adai wal farihin, yang tiap saat anak cucu mantu mendoakan beliau di sana dalam keadaan bahagia, senang dan ongkang-ongkang kaki di sana. Wassallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Semoga yang disampaikan bisa